Shalom, bersama saya Pendeta Arianus Ilu di channel Gema Misi Kasih. Kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah ini kami ingin belajar merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dalam kesempatan ini supaya bagian firman-Mu dapat memberkati kami semua pendengar pada hari ini. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini di bawah tema Anugerah Tuhan melebihi dari penderitaan kita. Anugerah Tuhan melebihi penderitaan kita. Dunia yang kita hadapi saat ini sedang menjerit oleh karena mengalami berbagai kesusahan jiwa. Mereka menjerit karena ketakutan akibat virus corona. Mereka menjerit karena kehabisan masker. Mereka menjerit karena ekonomi, usaha bangkrut, saham turun akibat virus. Mereka menjerit karena terjadi perampingan staf di tempat pekerjaan. Semuanya ini merupakan penderitaan yang dialami saat ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita pun mengalami penderitaan yang sama, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang atau kelompok yang lain di bumi ini. Kita tidak lepas daripada penderitaan. Namun dalam Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang sementara. Penderitaan yang bukan bersifat kekal, penderitaan yang sementara. Sebagaimana tema kita, anugerah Tuhan melebihi penderitaan. Karena anugerah Tuhan lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Karena kita harus tahu bahwa dalam penderitaan ada rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan atau kesusahan yang kita alami. Di sini kita akan diajar untuk melihat rencana Tuhan yang indah sebagai anugerah di balik semua penderitaan yang kita alami. Jadi dalam penderitaan kita akan melihat ada anugerah Tuhan yang besar melalui teks firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita merendahkan diri. Artinya melalui penderitaan itu Tuhan ingin agar kita merendahkan diri. Dalam ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, nasihat firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada
para pemimpin jemaat yang disebutnya sebagai penatua. Di dalam ayat yang pertama dari pasal 5, saya akan bacakan lagi. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Rasul Paulus menempatkan diri sebagai penatua yang menasihati kepada jemaat Tuhan. Sehingga kita melihat di sini bahwa Petrus sendiri mengatakan bahwa dia adalah saksi penderitaan Kristus. Dalam minggu-minggu yang kita akan hadapi, kita memasuki akan minggu untuk memperingati akan penderitaan Kristus. Rasul Petrus menyaksikan di sini bahwa dia adalah saksi penderitaan Kristus, dan dia menyatakan di sini itu berarti bahwa dia adalah saksi mata yang menyaksikan Yesus yang menderita, yang menjadi tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Tetapi yang berikut, bahwa dia juga menyampaikan bahwa mereka sebagai orang muda, dalam ayat yang kelima, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Orang muda disebutkan di sini itu menunjukkan tentang jemaat. Berarti berbicara tentang sikap merendahkan diri, bukan hanya dituntut kepada penatua atau sebagai pemimpin atau pemimpin gereja, tetapi juga kepada semua jemaat. Jemaat dan pelayan Tuhan, kita semua diajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan ingin supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena manusia pada dasarnya adalah memiliki sikap yang tidak mau merendahkan diri. Mereka lebih suka angkuh dan sombong. Dan cara Tuhan yang paling tepat untuk membuat seseorang merendahkan diri, itulah dengan Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Karena dengan penderitaan itu, kita akan belajar untuk merendahkan diri, berseru kepada Tuhan. Sehingga sebagaimana ayat yang ke-6 tadi dikatakan, rendahkanlah dirimu. Dan selanjutnya kita melihat tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Dia sudah merendahkan diri, sehingga kita sebagai orang percaya juga harus diajarkan merendahkan diri, sebagaimana Kristus telah merendahkan diri dan menderita sampai mati di kayu salib. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang fasik. Mereka langsung memvonis seseorang yang mengalami musibah. Mereka menganggap orang yang mengalami musibah itu dengan kutukan-kutukan tertentu yang disampaikan. Tetapi sebaliknya kita harus sadar bahwa kita tidak akan pernah lepas daripada yang namanya penderitaan. Kita pun bisa mengalami penderitaan. Oleh karena itu, di saat Tuhan izinkan penderitaan atau satu pergumulan, satu masalah, satu musibah kita alami, justru di situ Tuhan membawa kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Dengan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dikatakan dalam kalimat terakhir, maka Allah akan meninggikannya pada waktunya. Yang kedua, ialah kita menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, semua kita tentu pernah khawatir. Bahkan mungkin saat ini, kita juga sedang berada di dalam keadaan khawatir. Hal kekhawatiran atau sikap khawatir adalah satu sikap yang paling kita suka genggam, ya. Kita pegang dengan erat, kita tidak mau melepaskan. Maksud saya di sini ialah di saat kita mengatakan jangan khawatir, tapi kita tetap berada dalam kekhawatiran. Ataupun juga
Mungkin kita menyampaikan kepada seseorang yang sedang di dalam pergumulan atau khawatir, kita katakan jangan khawatir. Tetapi kita sendiri yang menyampaikan itu, kita sedang berada dalam kekhawatiran. Satu sikap yang sangat sulit untuk kita lepaskan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam ayat yang baru saja kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hal yang Tuhan inginkan ialah kita serahkan. Nah, kata menyerahkan ini menjadi menarik, ya. Karena kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mengapa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sama seperti kita sedang memikul satu barang yang berat. Maka tidak mungkin kita akan memberikan kepada orang yang lebih lemah dari kita. Kita akan pasti memberikan itu kepada orang yang lebih kuat daripada kita. Demikian juga dengan hal kekhawatiran. Kekhawatiran kita tidak bisa serahkan kepada teman. Kita tidak bisa serahkan kepada orang lain. Hanya Tuhan yang bisa kita serahkan kekhawatiran itu. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan tegas dikatakan, kekhawatiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mengalihkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di saat dunia yang kita sedang hadapi dalam berbagai kekhawatiran dialami yang sedang melanda dunia saat ini, bagi kita orang percaya tidak ada jalan lain. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Memang ada banyak hal yang kita khawatirkan, tapi jangan takut. Tuhan kita sanggup menanggung, memikul segala kekhawatiran yang kita serahkan kepadanya, dan Dia akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya, sebagaimana di dalam ayat yang terakhir daripada kalimat ayat yang ke-7 ini, sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang memelihara hidup kita. Dalam berbagai persoalan dunia saat ini yang kita hadapi, pemeliharaan hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dia menjamin hidup kita, menjamin kebutuhan hidup kita, menjamin kesehatan kita. Dia menjamin semua yang kita perlukan. Itulah sebabnya kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya, karena Ia memelihara kita dengan sempurna. Yang ketiga, kita diberi iman yang teguh dalam menghadapi lawan. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan yang dimaksudkan di sini bukanlah manusia, ya. Alkitab berbicara dengan jelas bahwa lawan di sini itulah iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Singa yang mengaum dengan keganasannya untuk menerkam bagi mereka yang lemah. Perjalanan mengelilingi atau menjelajah bumi itu dikatakan juga di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, di sini kita melihat perjalanan atau iblis yang dikatakan di sini menjelajah bumi. Untuk apa dia menjelajah bumi? Dan Alkitab dalam 1 Petrus tadi jelaskan bahwa untuk mencari siapa yang lemah akan dapat ditelannya. Di sini kita memperhatikan bahwa situasi yang kita hadapi, ya, sama seperti penyakit atau virus corona yang sedang menjalar ke seluruh bumi, bahkan menjelajah ke seluruh bumi. Bagi siapa yang lemah, dia bisa jadi korban, ya. Lemah dalam hal apa? Ya, mungkin daya tahan tubuh tidak kuat, atau dia tidak menjaga kesehatan dengan baik. Itu termasuk dianggap orang-orang yang lemah. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa
penyakit corona itu iblis. Tapi mungkin satu segi kita bisa memahami bahwa alat yang Tuhan izinkan supaya membuat manusia itu mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahkan juga membuat iman kita kepada Tuhan semakin kokoh dan semakin teguh. Sama seperti contoh menghadapi virus corona ini. Untuk menghadapi virus corona ini, kita tidak boleh konyol. Maksud saya di sini ialah bahwa ya mungkin karena merasa iman kita kuat, sehingga nggak apa-apa, saya tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan, tidak boleh untuk menjaga kesehatan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Itu adalah satu pemikiran yang konyol. Kita perlu akan nasihat dari pakar kesehatan, mencuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker. Kita juga perlu makanan yang sehat untuk daya tahan tubuh kita. Bahkan jangan lupa berdoa dengan iman yang teguh. Jadi di sini kita melihat ada dua sikap kewaspadaan kita. Yang pertama ialah kewaspadaan secara fisik. Itulah mencuci tangan, pakai masker, makanan yang sehat untuk daya tahan tubuh. Tapi yang kedua ialah kewaspadaan secara rohani. Itulah dengan doa, iman yang teguh di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi segala tantangan yang Tuhan izinkan kita alami. Ya. Kita harus, Alkitab katakan kita harus berdoa dan bekerja. Berora et labora dalam menghadapi situasi ini. Dan kalau kita hidup sungguh dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, sehingga sama seperti gambaran yang dikatakan di sini, iblis akan menjelajah dan akan mencari orang-orang yang lemah. Di saat kita kuat di dalam Tuhan, maka iblis tidak akan berhasil untuk mengalahkan kita. Poin yang keempat, kita akan semakin diperlengkapi di dalam Tuhan. Saya baca dari ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dalam teks ini bahwa justru melalui penderitaan kita akan makin diperlengkapi dengan kekuatan iman yang dari Tuhan. Ada 3 kata yang sama yang disebutkan di sini, yang menggambarkan tentang kekuatan iman dalam Tuhan. Itulah kita akan semakin, itulah dikatakan di sini bahwa Ia meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. 3 kata ini mempunyai arti yang sama, ialah untuk meneguhkan, mengokohkan iman kita. Maka itulah perlengkapan rohani, perlengkapan di dalam Tuhan. Penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami membuat kita semakin diperlengkapi dalam iman kita, tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Orang yang terlatih dalam penderitaan, dia akan semakin kuat dalam Tuhan. Jadi penderitaan itu melatih kita supaya kita tetap semakin kuat, semakin bergantung kepada Tuhan, karena Dialah sumber tempat kita bergantung. Dialah sumber tempat kita berharap. Dialah sumber tempat kita menaruh iman kita kepadanya. Kita akan semakin diteguhkan di dalam Dia. Bahkan lebih daripada itu, penderitaan tidak hanya membuat kita yang sudah percaya diteguhkan, ya, tetapi juga penderitaan yang telah melanda dunia saat ini dan berbagai situasi yang menakutkan saat ini. Doa kita supaya menjadi kesempatan ialah banyak orang berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan di dalam Yesus. Jadi penderitaan yang sedang menakutkan saat ini, di samping bagi kita orang percaya, iman kita dikuatkan. Tetapi melalui kesempatan ini, situasi ini, doa kita supaya membuat kesempatan ini
orang yang belum percaya dapat mencari dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kesimpulan daripada renungan kita hari ini, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, di dalamnya adalah anugerah, yaitu rencana Tuhan bagi kita, agar kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bukan hanya kita ucapkan, tetapi kita harus lakukan dalam tindakan kita, di dalam menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita akan semakin diperlengkapi dengan iman yang teguh, iman yang kuat, dan iman yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Bahkan melalui penderitaan yang dialami saat ini, kita rindu, kita doakan supaya lebih banyak orang mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk renungan firman Tuhan ini. Kami sadar dunia dan kami semua sedang mengalami penderitaan masa sukar dengan berbagai bencana yang terjadi saat ini. Dan bagi kami sebagai orang percaya, kami menerima ini sebagai satu didikan Tuhan untuk membuat kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuat kami teguh di dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membuat kami semakin diperlengkapi untuk teguh kuat di dalam Tuhan di tengah masa sukar ini. Beri kami tetap setia di dalam mengikut Engkau. Berkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua saudara.